Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Ini sudah tanggal 6 ya, jadi untuk ujian SKB pun, menurut jadwal BKN itu sisa 6 hari karena sampai tanggal 12 ya, itu udah berakhir harusnya. Dan apakah kalian semua udah ujian nih teman-teman? Khususnya yang jurusan untuk guru SMK Administrasi Perkantoran. Nah, kalau kalian pun sudah ujian, nggak apa-apa deh. Sekarang saya masih tetap akan membagikan FR untuk SKB, untuk guru SMK Administrasi Perkantoran yang FR ini bisalah dipelajari untuk teman-teman yang misalnya gagal di tahun ini bisa mencoba di tahun 2021 nanti. Siapa tahu masih ada formasi yang dibukakan untuk guru SMK Administrasi Perkantoran ini ya. Jadi kalian bisa pelajari FR ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel calon guru baru. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe. Oh ya teman-teman, sebelum kita melakukan pembahasan materi FR maupun contoh soalnya, untuk video sebelumnya yang saya berikan mengenai berkas-berkas yang dibutuhkan ketika kalian udah yakin nih lulus SKD dan SKB untuk persiapan pemberkasan kalian menuju CPNS 2019 ya. Di situ saya lupa menyebutkan bahwa kalian juga harus mempersiapkan akreditasi kampus kalian atau akreditasi prodi. Untuk akreditasi ini kalian tunggu aja deh instruksinya, karena kan instansi itu berbeda-beda. Ada yang biasanya meminta akreditasi prodi ketika kalian lulus, ada pula yang meminta akreditasi kampus juga ketika kalian lulus atau yang terbaru. Jadi tunggu aja ya pengumumannya. Oke, kita langsung aja ke FR SKB untuk guru SMK Administrasi Perkantoran. Oke, yang pertama kita mulai dari kemampuan pedagogik guru. Untuk guru SMK Administrasi Perkantoran, dia memiliki bobot untuk soal kemampuan pedagogik guru ini adalah sebanyak 40 soal dan 60 soal itu adalah mengenai profesional guru. Dan untuk kemampuan pedagogik guru bisa kalian pelajari di video sebelumnya atau FR yang sebelumnya ya, itu banyak yang masuk di soal-soal tersebut. Oke, untuk profesional yang pertama adalah pelayanan prima. Untuk pelayanan prima ini juga masuk ya dalam bentuk contoh kasus, dan untuk itu kita harus memahami dulu apa sih pelayanan prima itu. Jadi pelayanan prima merupakan kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksana ketentuan peraturan perundang-undangan secara baik atau minimal sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditentukan. Nah, tujuan dari pelayanan prima ini adalah memberikan pelayanan yang dapat memenuhi dan memuaskan kebutuhan serta berfokus kepada pelanggan atau masyarakat secara sangat baik atau yang terbaik. Nah, jadi dengan menerapkan pelayanan prima yang baik, suatu perusahaan akan bisa mempertahankan pelanggan yang lama atau juga dapat mendapatkan pelanggan yang baru. Untuk bisa menunjang pelaksanaan pelayanan prima, telah dikembangkan sebuah konsep yang disebut dengan Total Quality Management atau TQM. TQM ini adalah suatu sistem manajemen yang dimana melibatkan semua manajemen dan juga para pegawai untuk dapat memperbaiki kualitas dan juga kuantitas proses organisasi agar keinginan, harapan, serta juga kebutuhan pelanggan itu dapat bisa tercapai atau terpenuhi. Nah, kemudian untuk pelayanan prima ini pun dikenal dengan konsep 3A ya, yaitu attitude, attention, dan action. Untuk konsep attitude atau perilaku ini di mana calon pelanggan atau pembeli itu pasti selalu mengharapkan perilaku atau sikap yang menyenangkan dan juga baik dari pelayanan petugas yang ada di toko ataupun perusahaan tempat Anda mendirikan usaha. Sehingga kepuasan dari pembeli bisa terpenuhi dengan atau sesuai dengan harapan pelanggan itu sendiri. Nah, kemudian dalam pelayanan berdasarkan sikap atau attitude ini terdiri dari beberapa hal, yaitu pelayanan yang dengan berpikiran positif, melayani dengan sikap menghargai, pelayanan pelanggan dengan penampilan yang serasi.
Selanjutnya adalah konsep attention atau perhatian. Nah, di sini apabila pembeli atau pelanggan ini menunjukkan minatnya terhadap suatu barang dan juga jasa, maka dengan begitu dapat dilakukan konsep attention ini. Untuk bisa menimbulkan keinginan dari calon pembeli, maka penjual bisa memberikan perhatian kepada calon pembeli dengan cara mengadakan komunikasi yang diberikan kepada pembeli produk atau jasa tersebut. Nah, adapun untuk bentuk pelayanan dari attention ini, yang pertama mengamati perilaku dari pelanggan, memberikan perhatian penuh kepada pelanggan, misalnya saja memberikan dan juga mengajukan saran serta perhatian dengan penuh kepada pelanggan. Nah, selanjutnya mendengarkan dan juga memahami apa sih kebutuhan dari pelanggan itu sendiri. Nah, konsep yang ketiga adalah konsep action atau tindakan. Nah, jadi pelayanan prima itu tidak hanya cukup berdasarkan sikap dan juga perhatian saja, tetapi juga dibutuhkan sebuah tindakan yang nyata. Dan bentuk-bentuk pelayanan berdasarkan action atau tindakan ini bisa dilakukan dengan cara misalnya saja mewujudkan kebutuhan dari pelanggan itu, menyatakan rasa terima kasih dengan harapan bahwa pelanggan itu atau pembeli tersebut akan kembali lagi di toko Anda atau tempat usaha Anda. Nah, yang ketiga, melakukan pencatatan pesanan pelanggan yang merupakan fungsi dari pencatatan ini adalah menghindari kesalahan sekecil apapun, memudahkan dalam pencarian dan juga pengambilan barang yang dibutuhkan oleh pelanggan dan lain-lain. Nah, yang keempat yaitu kita bisa melakukan pencatatan kebutuhan pelanggan dan penegasan kembali kebutuhan dari pelanggan itu sendiri. Soal yang selanjutnya adalah katanya mengenai unsur-unsur dari komunikasi. Nah, seperti yang diketahui bahwa komunikasi itu juga masuk dalam mata pelajaran yang dibawakan di SMK Administrasi Perkantoran. Nah, yang pertama kita harus mengetahui apa sih komunikasi itu. Jadi, komunikasi adalah merupakan suatu interaksi atau sebuah proses simbolik yang menghendaki orang-orang untuk mengatur lingkungannya dengan membangun hubungan antar sesama manusia melalui pertukaran informasi untuk menguatkan sikap dan tingkah laku orang lain dan berusaha untuk mengubahnya. Nah, adapun untuk unsur-unsur komunikasi ini secara umum itu ada beberapa komponen. Yang pertama adalah harus ada komunikator ya, atau pengirim dari pesan itu dalam berkomunikasi. Nah, komunikator ini adalah pihak yang bertindak sebagai pengirim pesan dalam proses komunikasi. Jadi, komunikator merupakan seseorang atau sekelompok orang yang memiliki inisiatif untuk menjadi sumber dalam suatu hubungan atau interaksi. Nah, komunikator ini tidak hanya berperan sebagai pengirim pesan saja, akan tetapi juga memberikan sebuah respon atau tanggapan dan menjawab dari proses komunikasi yang sedang berlangsung. Nah, unsur yang kedua atau komponen yang kedua adalah pesan atau informasi. Nah, pesan atau informasi ini merupakan keseluruhan apa yang disampaikan oleh komunikator. Pesan bisa berupa kata-kata, tulisan, gambaran, atau sebuah perantara lainnya. Pesan ini mempunyai inti, yaitu mengarah pada usaha untuk mengubah sikap dan tingkah laku orang lain. Inti pesan akan selalu mengarah kepada tujuan akhir dari komunikasi yang berlangsung. Unsur selanjutnya adalah sarana komunikasi atau channel. Nah, channel ini dapat juga disebut sebagai media komunikasi yang digunakan sebagai penyalur pesan dalam suatu proses komunikasi. Pemilihan sarana atau media dalam proses komunikasi ini tergantung pada sifat berita yang akan disampaikan. Nah, komponen yang keempat adalah komunikan atau receiver atau orang yang menerima pesan. Nah, komunikan ini adalah orang yang menerima pesan ya, pesan yang disampaikan oleh komunikator. Komunikan ini dapat terdiri dari orang atau lebih yang bisa pula dalam bentuk kelompok. Nah, dalam suatu proses komunikasi, komunikan ini merupakan elemen penting karena dialah yang menjadi sasaran dari komunikasi dan bertanggung jawab untuk bisa mengerti pesan yang disampaikan oleh komunikator dengan baik dan benar. Selanjutnya adalah adanya feedback atau umpan balik. Nah, umpan balik ini bisa juga diartikan sebagai jawaban komunikasi atau jawaban dari komunikan atas apa yang disampaikan oleh komunikator. Pada komunikasi yang dinamis, komunikator dan komunikan ini akan terus-menerus bertukar pesan. Nah, selanjutnya adalah adanya efek atau dampak. Nah, dampak ini adalah adanya perbedaan
yang dialami atau perubahan yang dialami oleh komunikan sebelum dan sesudah menerima pesan dari komunikator. Apabila sikap dan tingkah laku komunikan itu berubah sesuai dengan isi pesan, maka komunikator telah berhasil dengan baik dalam menyampaikan pesan. Dampak atau efek ini sesungguhnya dapat dilihat dari personal opinion atau public opinion maupun majority opinion. Namun semua itu mengarah kepada perubahan yang terjadi pada komunikan setelah menerima pesan yang disampaikan oleh komunikator. Nah, kemudian ada pula pertanyaan mengenai LOC atau Letter of Credit. Nah, di situ ditanyakan apa sih yang dimaksud dengan Letter of Credit. Nah, jadi LOC adalah cara pembayaran internasional yang memungkinkan eksportir menerima pembayaran tanpa menunggu berita dari luar negeri. Setelah barang dan berkas dokumen itu dikirim ke luar negeri kepada pemesan atau importir, maka akan memudahkan pihak-pihak yang berada di dalamnya. Nah, kemudian ada pula ditanyakan mengenai manfaat e-money. Jadi, e-money adalah suatu alat pembayaran yang memakai media elektronik yaitu jaringan komputer dan juga jaringan internet ya. Nilai uang dari nasabah tersimpan pada media elektronik tertentu. Nah, e-money ini juga sering disebut dengan electric cash, digital money, digital cash, electric currency maupun digital currency. Nah, e-money dapat dengan aman digunakan, bahkan ilmu kriptografi menyebutkan bahwa uang elektronik itu sangat sulit untuk dibajak atau diretas sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran ketika memakai uang ini. Kemudian penggunaan e-money bisa melakukan beragam transaksi dengan lebih mudah dan praktis. Berikut adalah beberapa manfaat dari pemakaian e-money. Yang pertama yaitu memberikan kemudahan, kecepatan, dan praktis dalam memberikan transaksi pembayaran. Jadi menjadikan kita itu tidak sulit dalam menyiapkan uang tunai dalam membayar. Nah, yang kedua, tidak membutuhkan uang kembalian yang berwujud barang seperti memakai permen karena dengan e-money, pihak merchant hanya butuh melakukan clearing langsung dengan jaringan komputer. Nah, yang ketiga, mudah diaplikasikan karena dapat dipakai untuk beragam transaksi massal bernilai kecil dengan frekuensi yang tinggi, seperti membayar tol, membayar tiket transportasi, parkir, fast food, dan lain sebagainya. Kemudian apa sih keuntungan dengan menggunakan e-money ini? Yang pertama itu kita tidak harus membawa uang tunai dalam berbelanja atau untuk membayar parkir dan bisa memakai pada tempat yang sudah disediakan alat khusus untuk e-money tersebut. Yang kedua, transaksi menjadi sangat akurat karena diolah oleh komputer dan juga mesin. Yang ketiga, Anda tidak harus menunggu uang kembalian karena jumlah nominal akan berkurang sebanyak jumlah yang dikeluarkan. Yang keempat, adanya database yang bisa mencatat semua transaksi yang dilakukan menjadikan Anda tidak harus mengingat untuk apa saja uang yang Anda pakai. Nah, yang terakhir adalah transaksi lebih cepat. Oke, yang kelima adalah mengenai kas kecil. Jadi kas kecil ini adalah suatu kas atau dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang ada di perusahaan itu yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis jika kita menggunakan cek untuk pembayarannya. Nah, jadi untuk kas kecil ini pencatatannya itu bisa menggunakan dua metode ya, yaitu metode tetap biasa dikenal dengan impres dan metode tidak tetap atau fluktuatif. Nah, kemudian untuk bentuk soal dari kas kecil ini sendiri, dia bukan berupa pengertian atau jenis kas kecil, tapi dia dalam bentuk contoh soal atau kasus. Misalnya saja, dalam pencatatan kas kecil itu kita harus mengisinya pada akun apa. Misalnya untuk pengeluaran yang A, kita simpan di pencatatan akun apa. Atau misalnya ada pengembalian atau kelebihan dana yang dikeluarkan, pencatatannya itu ditulis di laporan apa atau di akun apa pada laporan kas kecil itu. Nanti akan saya coba buatkan contoh soalnya biar lebih jelas lagi bayangan mengenai kas kecil ini. Selanjutnya ada pula soal mengenai Gmail. Jadi bentuk soalnya nanti itu akan disajikan sebuah gambar atau screenshot menu-menu yang ada pada Gmail
Kemudian akan diberikan sebuah pertanyaan, misalnya saja untuk mengetahui email tersebut tertunda, maka akan ditandai dengan tanda, apakah tanda panah, tanda bintang, tanda jam, tanda kotak. Nah, jadi seperti itu untuk contoh soalnya. Nanti untuk lebih jelasnya di akhir video ini akan saya buatkan contoh soal untuk ini ya. Nah, kemudian ada pula tentang Google Form. Google Form ini dia menanyakan atau disajikan juga gambar tentang Google Form, kemudian ditanyakan tentang bagaimana cara membuat Google Form itu. Dari gambar kita harus mengklik menu apa. Nah, selanjutnya ada pula mengenai agenda kegiatan pimpinan. Untuk soal SKB agenda kegiatan pimpinan ini pun dalam bentuk kasus ya teman-teman. Jadi soalnya itu sebuah agenda kegiatan pimpinan yang berisi tanggal, jam, hari, kegiatannya, tempatnya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di choice-nya itu akan berisi mengenai kegiatan pimpinan itu yang sudah disusun. Jadi kita diminta untuk memilih yang tepat dari choice tersebut, agenda yang sudah tersusun itu dari soal yang ada. Selanjutnya ada pula soal mengenai sikap seorang sekretaris ketika menerima telepon. Misalnya saja pimpinan sedang sibuk, kita harus menyampaikan pesan apa kepada si penelpon agar terkesan sopan dan ramah. Untuk contoh soalnya akan dibuatkan juga di akhir video. Nah, soal selanjutnya adalah mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Untuk yang ini itu mengenai misalnya kasus kalau kita bekerja di lab kimia, peralatan apa yang harus kita gunakan untuk menunjang kesehatan dan keselamatan kita selama bekerja di dalam lab kimia tersebut. Tentu saja kita harus menggunakan jas lab ya, kemudian sarung tangan, menggunakan masker dan juga penutup kepala. Nah, selanjutnya teman-teman, kalian juga harus memahami domain-domain seperti kalau doc itu dia bisa dibuka untuk Microsoft Word, sedangkan untuk XLSX itu untuk Microsoft Excel ya. Nah, ada pula hitungan ya. Di sini terdapat hitungan untuk mengetahui PPh atau pajak penghasilan. Nah, selanjutnya ada pula soal untuk menghitung mengenai uang perjalanan dinas. FR yang ke-14 adalah untuk menghitung BPHTB. Ini berkaitan dengan NJOP tanah ya teman-teman. Nah, yang ke-15 FR-nya itu untuk guru SMK Administrasi Perkantoran, ditanyakan pula mengenai apa itu rekening koran. Jadi kalian harus tahu bahwa rekening koran adalah suatu ringkasan transaksi keuangan secara menyeluruh dari suatu rekening, dapat berupa rekening milik individu maupun badan usaha. Nah, data ini adalah berupa rincian mengenai alur debit dan kredit, termasuk dari dana hasil transfer masuk maupun keluar. Nah, manfaat dari rekening koran ini sendiri itu bisa digunakan untuk mengajukan visa, mengetahui ringkasan transaksi, menjadi bukti hukum, mengajukan pinjaman, untuk mengikuti lelang, serta audit keuangan perusahaan. Nah, selanjutnya adalah tentang rekonsiliasi bank. Nah, rekonsiliasi bank ini adalah suatu pencocokan data atau pencatatan data yang terjadi di dua tempat yang berbeda, artinya di buku catatan perusahaan dan juga buku catatan bank. Oke, kita langsung aja ke beberapa contoh soalnya ya. Oke, soal yang pertama ini mengenai penyimpanan arsip ya, yang sudah pernah saya singgung di FR yang pertama. Bisa kalian nonton juga FR mengenai guru SMK Administrasi Perkantoran itu ya. Oke, soalnya adalah untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan kesehatan, sistem penyimpanan yang paling tepat adalah apakah A. Abjad, B. Nomor, C. Wilayah, D. Pokok masalah, atau subjek, tanggal.
Nah, jawaban yang tepat di sini tentu saja kalau untuk bidang jasa pelayanan kesehatan ya, mereka akan lebih mudah untuk menemukan arsipnya jika mereka menggunakan sistem penyimpanan nomor. Jadi yang B. Adapun untuk penjelasan mengenai beberapa sistem penyimpanan ini atau 5 sistem penyimpanan ini bisa kalian nonton di video FR yang pertama mengenai FR SKB untuk guru SMK Administrasi Perkantoran. Oke, masih tentang sistem penyimpanan arsip. Soal nomor 2, PT Labuhan Batu berdomisili di Jakarta dengan jenis usaha distributor peralatan perhotelan yang melayani seluruh Indonesia. Untuk mempermudah penyimpanan dan penemuan kembali arsip di perusahaannya lebih efektif dan efisien menggunakan sistem apakah A. Penyimpanan arsip berdasarkan wilayah, B. Penyimpanan arsip berdasarkan tanggal, C. Penyimpanan arsip berdasarkan abjad, D. Penyimpanan arsip berdasarkan nomor, yang E. Penyimpanan arsip berdasarkan pokok masalah. Nah, seperti yang dijelaskan di video FR yang pertama, itu untuk penyimpanan arsip di mana perusahaannya itu melayani berbagai daerah di seluruh Indonesia ataupun negara akan lebih mudah untuk menemukan arsipnya itu jika kita melakukan atau menggunakan sistem penyimpanan arsip wilayah ya atau geographical filling system. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A, penyimpanan arsip berdasarkan wilayah. Soal selanjutnya, nomor 3. Berikut ini yang bukan merupakan tujuan dibentuknya kas kecil adalah apakah A. Untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya kecil atau biasanya sudah ditentukan batas maksimum, B. Untuk membayar pengeluaran yang sifatnya mendadak, C. Untuk pembelian aset perusahaan, D. Untuk membantu kelancaran kegiatan pimpinan, atau yang E. Untuk membantu kelancaran tugas sekretaris dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada pelanggan dan kolega. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa kas kecil itu dananya untuk pengeluaran-pengeluaran yang dananya itu relatif kecil ya, pengeluarannya relatif kecil. Jadi di sini untuk yang A dia memang diperuntukkan dari kas kecil untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya kecil. Yang B juga untuk membayar pengeluaran yang sifatnya mendadak juga betul. Yang C untuk pembelian aset tentu saja bukan, karena kalau aset itu kan tidak bisa menggunakan kas kecil. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C ya, untuk pembelian aset perusahaan, karena yang ditanyakan adalah kecuali, karena yang D untuk membantu kelancaran kegiatan pimpinan juga masuk, yang E untuk membantu kelancaran tugas sekretaris dalam memberikan pelayanan optimal kepada pelanggan juga masuk ya teman-teman untuk fungsi dari kas kecil itu sendiri. Soal selanjutnya, dalam melaksanakan pelayanan prima, ada konsep-konsep yang harus diperhatikan. Di bawah ini merupakan tindakan yang tepat sesuai dengan konsep pelayanan prima. Apakah A. Menampakkan wajah sedih karena saat itu sedang berduka, B. Tidak mengenakan pakaian atau seragam yang ditetapkan kantor, C. Berterus terang kepada pelanggan bahwa dirinya adalah seorang introvert, D. Memperhatikan pelanggan saat sedang menyampaikan keluhan, atau yang E. Menyampaikan permintaan maaf kepada atasan atas kesalahan yang terjadi. Oke, untuk menjawab pertanyaan ini kita harus berpedoman pada konsep 3A ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah ya yang D, memperhatikan pelanggan saat sedang menyampaikan keluhan. Di sini berkaitan dengan konsep attention atau perhatian. Nah, kalau yang A tidak mungkin, masa kita ketika melayani customer kita walaupun sedang berduka, kita tidak boleh menampakkannya ya teman-teman. Nah, selanjutnya yang B, tidak mengenakan pakaian seragam yang ditetapkan oleh kantor. Juga ini tidak masuk dalam konsep pelayanan prima yang 3A ya. Ini karena ini bertentangan dengan action ya, teman-teman. Oke, soal selanjutnya, pelayanan prima dengan tujuan pelanggan merasa puas dilakukan dengan konsep apakah A. Action, attitude, dan achievement, B. Action, attention, dan achievement, C. Attitude, attention, dan action, D. Attitude, payment, dan action, atau yang E. Action, attitude, and professionality. Nah, tentu saja untuk konsep pelayanan prima ini dikenal dengan 3A. Jadi yang tepat adalah yang C, attitude, attention, dan action. Oke, soal terakhir, informasi yang disampaikan oleh pengirim pesan kepada penerima atau komunikan disebut dengan apakah A. perantara, B. protokol, C. pesan,
D. Penerima, atau yang E. Sumber. Nah, tentu saja informasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan itu adalah sebuah pesan. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, saya tambahkan juga soal tentang Gmail ya. Pada gambar di samping, untuk mengetahui pesan yang dikirim telah sukses adalah pada menu. Teman-teman bisa lihat gambar Gmail di samping ini. Apakah yang A, tertunda, B, terkirim, C, kotak keluar, D, terjadwal, atau yang E, draft. Nah, tentu saja jika kita sudah sukses mengirim suatu pesan kepada seseorang melalui Gmail, kita bisa mengirim atau mengetahui pesan tersebut sukses dengan membuka kotak terkirim ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Nah, selanjutnya ini adalah contoh dari agenda kegiatan pimpinan teman-teman. Di sini ada kotak yang berisi nomor, hari, tanggal, waktu, kegiatan, tempat, serta keterangannya. Kotak-kotak inilah atau agenda kegiatan inilah nanti yang akan muncul di soal tersebut ketika kita menyusun atau diminta untuk membuat agenda kegiatan pimpinan itu. Nah, jadi dalam menyusun jadwal atau agenda kegiatan pimpinan ini, kita tinggal berpatokan pada waktu dan tanggal pelaksanaan kegiatan tersebut. Nah, jika kegiatan tersebut bertepatan waktunya atau tanggalnya, maka kita harus melihat urgensi dari kedua acara tersebut, yang mana lebih urgen. Maka akan kita dahulukan untuk dilaksanakan, dan mungkin kegiatan yang satunya itu yang juga bertepatan bisa diikuti atau diberikan kepada pejabat yang lain. Oke, sekian video untuk hari ini. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.